Assalamualaikum sahabat. Video kali ini saya akan share pengalaman pribadi ya, yaitu bagaimana caranya untuk merangsang tanaman buah jamu air agar cepat berbuah. Sebelumnya, untuk sahabat yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Begini sahabat, kita harus tahu dan memahami bagaimana cara tanaman menjalani hidupnya, sehingga kita akan tahu cara memberikan perlakuan yang tepat dan dibutuhkan oleh tanaman, khususnya tanaman buah, sehingga tanaman itu mau cepat berbuah. Menurut pengalaman saya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar tanaman mau cepat berbuah, yaitu yang pertama, tanaman harus mendapatkan sinar matahari yang banyak. Maksudnya begini sahabat, tanaman itu menyediakan makanannya sendiri, yaitu berupa glukosa atau disebut karbohidrat. Karbohidrat ini dihasilkan melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman itu sendiri dengan bantuan sinar matahari, yaitu memproses air bersama dengan karbon dioksida sehingga menghasilkan glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Nah, oksigennya dikeluarkan untuk kebutuhan makhluk hidup lainnya seperti kita. Sedangkan karbohidrat yang dihasilkan akan digunakan langsung oleh tanaman itu sendiri. Dan jika masih ada sisa karbohidrat yang tidak terpakai, maka akan disimpan oleh tanaman di dalam batang dan akar. Nah, jadi kalau tanaman kalian kurang mendapatkan sinar matahari, maka tanaman kalian akan sedikit menghasilkan karbohidrat tersebut. Jadi kalau tanaman jambu air para sahabat masih kurang mendapatkan sinar matahari, maka segera pindahkan sahabat ke tempat yang mendapatkan sinar matahari yang banyak, agar proses merangsang tanaman buah jambu air menjadi cepat dan lebih baik. 2. Tanaman harus mendapatkan air. Seringkali kita melakukan kesalahan saat penyiraman, yaitu menyiram terlalu banyak, sehingga media tanam menjadi becek, yang akhirnya akan membuat akar busuk dan tanaman akhirnya menjadi sakit dan mati. Jadi sebaiknya siramlah sedikit saja. Yang penting lihat kondisi tanaman. Jika masih segar dan media masih lembab, usahakan jangan disiram. Untuk merangsang tanaman buah agar cepat berbunga, maka siramlah tanaman dengan air yang sangat sedikit. Tujuannya adalah agar kadar air dalam tubuh tanaman agak berkurang, sehingga karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis mengendap di batang dan ranting, tidak disalurkan ke akar dan daun. Dengan adanya penumpukan karbohidrat tersebut, maka tanaman akan terangsang untuk memunculkan bunga yang akan menjadi buah. Karena tanaman menganggap bahwa karbohidrat yang berlebihan itu bisa disimpan ke dalam bentuk buah. Saat dilakukan pengurang penyiraman, maka sebaiknya tanaman juga disiram daun-daunnya. Istilahnya tuh dimandiin gitu, yaitu dengan cara disemprot pakai air daun-daunnya. Karena di daun itu ada stomata yang bisa menghisap air yang menempel di daun, sehingga karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis menjadi sangat banyak. Itu target kita sahabat. Pengurangan penyiraman juga bertujuan untuk mengurangi pengambilan unsur nitrogen oleh akar, di mana unsur nitrogen yang berlebih akan menyebabkan tanaman tumbuh pada fase vegetatif, yaitu tumbuh tunas daun dan akar. Sementara dalam proses pembuahan atau fase generatif, yang dibutuhkan adalah unsur fosfor dan kalium.
Banyak juga di antara pelaku hobi stabilo pot melakukan treatment pengurangan penyiraman dengan metode stres air. Ini tidak saya lakukan karena tanaman akan layu, daunnya pucat, dan itu saya tidak suka. Jadi saya lebih senang melihat tanamannya itu daunnya segar, hijau, tapi bisa berbuah. Maka yang saya lakukan adalah hanya dengan melakukan pengurangan air saat penyiraman. Jika dirasa kurang, maka saya semprot bagian daun-daun agar bisa menyerap air, sehingga tanaman akan tetap segar. 3. Kurangi daun dan ranting yang tidak diperlukan. Saya biasanya kurangi daun-daun yang sudah tua, sudah lama, dan ranting-ranting atau cabang yang tumbuhnya tidak saya inginkan. Misalnya tumbuhnya ke atas, tumbuh ke dalam, atau tunas-tunas air yang baru muncul baik di dahan maupun di pucuk. Sisakan daun-daun muda dan segar saja. Berjumlah maksimal 4 pasang atau 8 daun saja di bagian pucuk untuk setiap cabangnya. Selebihnya dibuang saja. Jumlah daun segitu sudah cukup berlebih untuk melakukan proses fotosintesis. Karena bentuk daun jambu air cenderung lebar dan panjang, jadi karbohidrat yang dihasilkan juga akan banyak. Namun pemakaian karbohidrat oleh tanaman sedikit karena jumlah daun sudah banyak dikurangi. Akhirnya masih banyak tersisa karbohidrat yang tidak terpakai dan disimpan dalam batang dan ranting. Berbeda dengan tanaman jeruk, daunnya kecil-kecil, jadi butuh daun yang agak banyak untuk menghasilkan karbohidrat yang banyak. Jika masih tumbuh tunas-tunas air, maka tunas air itu harus dibuang. Kecuali sahabat ingin membuat cabang baru, maka boleh dipelihara. Pertumbuhan tunas air ini sangat cepat loh sahabat. 3 hari sudah pada bermunculan. Jadi kita harus semangat untuk terus memeriksa tunas-tunas air ini. Karena tunas air ini yang menghabiskan tabungan karbohidrat tanaman. Jika tabungannya nggak penuh-penuh, maka tanaman akan sulit berbuah. 4. Berikan pupuk perangsang buah. Pemberian pupuk ini dilakukan dengan cara disemprot dengan selang waktu 5-7 hari sekali. Pupuk yang saya gunakan adalah Gandasil B. Karena pupuk tersebut memang diproduksi oleh pabriknya untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Kemudian saya tambahkan dengan ZPT, zat perangsang tumbuh, yaitu atonik, dan insektisida. Tujuan diberikan atonik adalah agar tanaman dirangsang untuk dapat cepat tumbuh bunga karena sudah diberi pupuk Gandasil B. Karena pupuk Gandasil B ini dominan memiliki unsur fosfor dan kalium. Analogi saya seperti ini ya sahabat. Makanan tanaman itu bukan pupuk, melainkan karbohidrat yang dihasilkan dari fotosintesis. Sementara pupuk yang terdiri dari unsur utamanya nitrogen, fosfor, dan kalium digunakan tanaman untuk menjadi apanya tanamannya. Menjadi apa tanaman itu tergantung dari tinggi rendahnya konsentrasi ketiga unsur tersebut. Bisa menjadi daun, cabang, akar, bahkan buah. Sebagai ilustrasi, misalnya kita punya 3 macam jenis bahan minuman, yaitu susu, teh, dan kopi. Ketiga bahan itu kita anggap sebagai nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan air untuk bahan minumannya kita anggap adalah karbohidrat. Jika kita ingin membuat minuman kopi, maka bahan yang dibutuhkan adalah kopi dan air. Bagaimana bisa bikin kopi jika tidak ada air? Begitu juga dengan pertumbuhan vegetatif, cabang dan daun. Maka bahan yang dibutuhkan adalah nitrogen dan karbohidrat.
bagaimana tanaman akan tumbuh tinggi jika karbohidratnya sedikit. Misalnya lagi kita ingin membuat teh, maka bahan yang digunakan adalah teh dan air. Begitu juga jika kita ingin tanaman itu cepat berbuah, maka unsur fosfor dan karbohidrat harus tersedia. Jadi walaupun tanaman kita sudah diberi pupuk, namun kandungan karbohidratnya kurang, maka apa yang kita inginkan dari tanaman tersebut tidak akan berhasil. Yang kelima adalah sabar menanti. Ini penting sekali untuk dipahami, karena jika kita tidak sabar menanti munculnya bunga yang akan menjadi buah, maka kita akan melakukan tindakan yang salah. Contohnya, menambah lagi pupuk. Karena dianggap pupuknya kurang, maka pupuk ditambah terus. Harusnya 5-7 hari sekali disemprot. Ini dipercepat menjadi 2 hari sekali disemprot. Akhirnya tanaman menjadi overdosis, bukannya berbunga, malah mati. Atau kebanyakan menyiram, disiram pagi sore, akhirnya tanaman tumbuh subur karena terlalu banyak nitrogen yang terambil dari dalam tanah. Jadinya tanaman sulit untuk berbuah, atau bahkan malah tanaman bisa mati karena akar pada busuk disebabkan medianya yang becek. Yang kemudian juga, jika tanaman itu membutuhkan waktu proses pertumbuhan yang berbeda-beda. Misalnya, kangkung, pertumbuhannya cepat, 25 hari saja sudah bisa dipanen. Tanaman melon, 2,5 bulan sudah bisa dipetik buahnya. Nah, sementara tanaman buah tidak secepat itu. Jadi kita harus sabar menanti, dan jangan lupa perbanyak berdoa agar tanaman cepat berbuah ya. Kesabaran menanti ini biasanya secara umum dalam waktu 1-2 bulan. 6-12 kali semprot bisa muncul bunga. Demikian sahabat, semoga pengalaman yang saya share ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita bisa menjadi pelaku pertanian yang lebih handal. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.